Labirin Kehidupan kembali menyapa Anda sahabat. Kami akan sampaikan tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya, kali ini berjudul Labirin. Saya Uli Manalu. Bertahun-tahun lamanya halaman tengah kampus STT Jakarta dihiasi oleh sebatang pohon mangga. Tepat di tengah-tengahnya, para mahasiswa biasa duduk santai di bawah pohon tersebut sebab memang ada lingkaran semen yang mengurung pohon itu. Sampai pada akhirnya diputuskan untuk pohon mangga tersebut harus dipangkas, kemudian dipindahkan ke halaman belakang. Pasalnya di bawah pohon itu sesungguhnya terdapat sebuah septic tank yang membuat pohon mangga itu tak dapat bertumbuh baik dan terancam tumbang jika terus membesar. Bersamaan dengan itu, para alumni STT Jakarta tengah mengumpulkan dana untuk memperbarui paving block seluruh halaman kampus tua ini, dan memang keadaannya sudah sangat parah. Akhirnya terlaksanalah rencana tersebut. Sebagai gantinya, di halaman tengah itu diciptakan sebuah labirin yang terbuat dari paving blocks juga, hanya saja berwarna lain. Desain labirin tersebut dikerjakan oleh Erwin Raymond dari Jerman, seorang pecinta labirin yang kemudian bersedia membuatkan desain CAD untuk STT Jakarta. Labirin tersebut mempergunakan model yang terdapat di Chartres Cathedral, Prancis. Hanya saja berdiameter 12 meter dengan 9 sirkuit. Sejak itu labirin ini menjadi wahana doa bagi para mahasiswa. Kami menyebutnya doa labirin. Tak jarang pengunjung STT Jakarta pun memanfaatkan labirin tersebut entah sekadar untuk berfoto ria atau memang berdoa di sana. Tak seorang pun dapat memastikan sahabat, kapankah asal mula labirin digunakan di dalam peradaban manusia. Tidak juga kita dapat memastikan bahwa labirin berawal dalam tradisi Kristen. Hampir bisa dipastikan bahwa kekristenan mengambil alih tradisi ini dari kebudayaan tertentu atau tradisi religius lain dan memanfaatkannya untuk mengilustrasikan kekayaan iman Kristen. Catatan pertama mengenai pemakaian labirin di dalam tradisi Kristen adalah pada tahun 324, yaitu labirin dipakai sebagai pola lantai di sebuah bangunan gereja Al-Asnam di Algeria, Afrika Utara. Beberapa bapak gereja juga memanfaatkan labirin di dalam tulisan mereka. Makin lama makin banyak gereja yang memanfaatkannya juga. Salah satu yang paling terkenal yang menjadi model dari labirin di STT Jakarta adalah labirin dari Chartres Cathedral di Prancis yang berdiri sejak abad ke-13. Kekuatan labirin tampaknya terletak pada keterbukaannya untuk dimaknai secara berbeda-beda, bergantung pada nilai spiritual yang ingin dihayati. Kerap dipakai untuk menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus, komitmen iman untuk melepaskan diri dari kekuatan si jahat, penyertaan Allah dalam hidup kita, dan sebagainya. Yang pasti, dari banyak pemaknaan tersebut, yang paling kerap dikedepankan adalah pemakaian labirin sebagai ilustrasi bagi hidup iman sebagai sebuah embara spiritual, pilgrimage. Misalnya pada masa silam, kebiasaan untuk melakukan ziarah iman ke Yerusalem di kalangan orang-orang Kristen di Eropa kerap terhalang karena hambatan kesehatan, keuangan, atau cuaca buruk. Untuk itu mereka memanfaatkan labirin sebagai miniatur bagi ziarah atau embara iman tersebut. Dengan menempatkan labirin di tengah-tengah halaman kampus STT Jakarta, komunitas pembelajar teologi ini ingin menegaskan bahwa hidup sehari-hari merupakan embara iman tanpa henti. Itu berarti sahabat, makna spiritual tidak ditemukan di tempat dan waktu yang khusus, namun justru dalam peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Maka berbeda dengan praktik ziarah ke Yerusalem yang oleh beberapa orang diyakini sebagai pengalaman super yang terpisah dari keseharian, labirin justru perlu dipahami sebagai kelaziman hidup, di mana spiritualitas dan keseharian jalin menjalin. Dalam doa labirin berbagai metode dapat digunakan. Setiap orang menentukan kecepatannya dalam berjalan. Setiap orang dapat berjalan sembari mengaku dosa, mengucap syukur, mendoakan sesama, dan sebagainya. Singkatnya, kehidupan iman setiap orang sungguh unik. Tak ada ukuran umum yang berlaku bagi semua orang.
Setiap orang memiliki relasi yang unik dengan Tuhannya dan sesamanya. Sahabat, apakah Anda tertarik untuk mencoba berjalan di labirin? Datanglah ke STT Jakarta. Dengan gembira, Anda akan disambut untuk berjalan di labirin di sana. Atau jika Anda suka di dalam beberapa latihan rohani, berjalan di labirin juga dapat dilakukan secara imajinatif melalui gambar labirin, dan Anda dapat mempergunakan jari Anda untuk melakukan doa pribadi. Sahabat, demikian labirin kehidupan. Bagi Anda yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.